Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel Yati Sama Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Kak Tisam lagi ada di taman. Kak Tisam ini mau jogging guys. Mungkin ini videonya tayang sore ya guys ya, nggak apa-apa ya. Kak Tisam sambil sambil menyendiri gitu, sambil ngeliatin tumbuh-tumbuhan. Masya Allah ya guys ya, hijau-hijau kayak gitu, seger. Kayak Tisam berdoa semoga kalian juga tetap seger ya guys ya. Yang lagi sakit semoga Allah sehatkan, yang lagi masih kesulitan Allah mudahkan, amin. Tetap semangat kayau. By the way, ada satu kisah nih yang kayak Tisa mau bahas ya, mungkin ini jadi pembelajaran untuk kita bersama ya guys ya. Jadi ceritanya ada dua cece sama-sama orang Indonesia, kerja di satu majikan ini sama 4 tahun. Jadi satu angkatan ini dua cece ya, sekalinya majikan ini ngejeng dua cece, dan sampai pada akhirnya dua cece ini berakhir di kantor polisi dan satunya di penjara guys. Kok bisa, nggak ngeri? Kenapa bisa kayak gitu? Yuk kita bahas yuk. Menurut kalian gimana nih ya kalau misalkan kalian punya temen partner kerja yang kayak gini nih? Yuk kita bahas. Oke guys, pekerja migran ini bernama Mbak Ani aja deh. Mbak Ani sama Mbak Sri ya guys ya. Yang di penjara ini Mbak Sri namanya. Nah, Mbak Ani ini sama Mbak Sri ini kerja di satu majikan guys, dimana Mbak Sri ini tugasnya menjaga anak dan sekamar sama anak tidurnya guys. Nah, Mbak Ani tidurnya sendiri guys, dan Mbak Ani ini kerja cengkong-ceng oge ya guys ya, atau membersihkan rumah aja. Jadi Mbak Sri ini kewajibannya ke anak gitu, kalau Mbak Ani ini yang beresin rumah. Tapi sejauh ini Mbak Ani sama Mbak Sri ini adalah partner kerja yang baik, dimana kalau misalkan lagi kesulitan ya selalu sharing gitu ya guys ya. Jadi klop lah Mbak Ani sama Mbak Sri. Nah, singkat cerita, dari 4 tahun ini kan pekerja migran pasti ada nih ya pasang surut keuangan, terus juga masalah yang terjadi antara keluarga, termasuknya Mbak Sri ini sebenarnya punya keluarga guys, punya suami di rumah. Kalau Mbak Ani ini saya nggak tahu ya, yang cerita sama saya ini Mbak Ani guys. Nah, terus si Mbak Sri ini selalu kesulitan keuangan ya guys ya, dimana kadang kalau misalkan dia kekurangan uang, dia selalu minjam sama Mbak Ani. Ya Mbak Ani sih ya percaya aja gitu ya guys ya. Ya kalau misalkan kurang jajan atau kurang kirim, pinjam 1000, pinjam 500, itu sering guys, tapi ya dikasih sama Mbak Ani itu, dan benar gitu. Nah, konfliknya itu 1 tahun belakangan ini guys. Jadi Mbak Sri ini mungkin terjebak scammer ya guys ya. Kalian paham kan? Kalau kalian sering nonton video kayak Isam pasti tahu scammer itu apa. Scammer itu adalah penjahat dunia maya ya guys ya. Penjahat kelamin. Laki-laki yang bermodus cinta melalui media sosial yang tujuannya adalah mengeruk harta kalian. Apakah cinta? Ya enggak, cinta-cinta tai kucing. Singkat cerita, Mbak Sri ini memang kejebak scammer guys, dimana keuangannya ini sampai Mbak Ani ini tahu kalau Mbak Sri ini banyak hutangnya di luar. Dan konfliknya itu saat majikan itu kehilangan perhiasan waktu nikahannya. Jadi kalau orang Hongkong kan nikah itu seserahan emasnya itu kan kayak bagus ya guys ya, terus juga harganya mahal. Nah, majikannya ini kehilangan seperangkat emas dari singsangnya ini. Geger lah tuh di situ. Akhirnya guys, ternyata bukan itu aja. Ini yang keberapa kalinya dimana majikan ini juga sering kehilangan uang di dalam amplop yang biasa disimpan majikan di buffet ya guys ya, selaci gitu. Tapi majikan ini masih baik guys, nggak menegur dua cece ini. Dianggapnya ya udahlah, mungkin dia butuh jajan apa. Nah, puncaknya itu ya emas ya guys ya, orang seserahan dari suaminya gitu ya, masa ya direlakan gitu aja ya, harus dikasih pelajaran. Dimana majikan ini ternyata mengumpulkan bukti terlebih dahulu, dimana majikan ini membongkar tuh CCTV diam-diam, secara diam-diam. Mbak Ani sama Mbak Sri ya kerja ya biasa aja gitu ya guys ya. Nah, tiba saatnya di sidang guys, si Mbak Ani sama Mbak Sri, dan majikan ini ngomong muisi ya. Walaupun begitu majikan baik masih ngomong muisi ya guys ya. Coba kalau majikan yang lain udah langsung poking itu. Akhirnya majikan ini mau ngomong baik-baik dulu nih sama kedua cecenya. Mungkin rasa terima kasih udah jaga anaknya 4 tahun loh, mereka itu setia guys. Kerja bareng itu.
Akhirnya majikan ini ngomong, emas saya hilang loh di sini, satu kalung, satu gelang, ini dari Singsang waktu saya nikah. Coba saya pengen tahu siapa di antara kalian yang ngambil. Katanya kayak gitu. Mbak Ani kan langsung shock ya. Loh, di mana Dadai? Ya, orang kalau nggak ngambil pasti akan refleks gitu ya guys ya. Tapi Mbak Sri ini saya nggak tahu di mana, katanya kayak gitu. Akhirnya guys, dibongkarlah tuh CCTV. Di mana di situ ada Mbak Sri mukanya lagi ngambil, ketahuan. Nah kalau kayak gini udah deh, nggak ada apa namanya, ampun ya guys ya. Tapi majikan ini ngomong, saya tahu loh siapa yang ngambil, kalian mau ngaku apa enggak? Terus kayak gitu. Tapi Mbak Sri ini ya udah keringet dingin keluar gitu. Akhirnya Mbak Sri ini ngomong lah sama majikan, saya itu ngambil karena disuruh sama Ani. Kubrak guys, Mbak Ani kayak kesambar geledek katanya guys. Dituduh kayak gitu. Ya marah dong, jengkel dong Mbak Ani. Jangan kurang ajar ya kamu, kata dadanya. Lehon hoya kongkong tunggu kong ya guys. Kamu boleh nggak ngomongnya bahasa Kantonis aja, saya nggak tahu nih kalau kamu ngomong bahasa Indonesia, katanya. Jadi guys, si Mbak Sri ini memfitnah kalau Mbak Ani ini turut serta maling di rumah majikannya. Mbak Ani ini berontak dong, jangan kurang ajar dong kamu tuh, nuduh-nuduh saya, masih aja nggak tahu kayak gimana, uangnya juga nggak tahu di mana. Terus akhirnya guys, karena Mbak Sri ini ngakunya dua orang berkomplot nih, ya mau nggak mau deh, udah deh saya nggak tahu nih, udah ngomong baik-baik nggak bisa, ya udah akhirnya maksa poking guys. Polisi datang tuh, langsung di situ disidang langsung di rumah majikan itu. Akhirnya guys, disidang tuh. Disidang, Mbak Ani ditaruh di ruangan berbeda, si Mbak Sri ditaruh di ruangan berbeda. Akhirnya bukti-bukti dari majikan seperti amplop, kotak emas, apa itu kan menjadi bukti ya guys ya, di mana sidik jari itu akan dilacak. Akhirnya Mbak Sri ini tetap dengan pendiriannya bahwa saya ini berkomplot sama si Ani ini. Terus juga, kamu ini emas dari mana? Katanya guys, ngomong kalau ini Ani yang ngasih saya waktu saya ulang tahun. Terus si polisinya tuh ngomong sama Mbak Ani, kamu bener nih ngasih ini sama itu? Ya Pak, saya ini cuma kungian Pak. Mana ada saya uang buat ngasih emas sebegitu gedenya sama Ani. Terus juga saya mikir-mikir, saya di sini capek, ngapain juga saya harus mahal-mahal kasih si Sri itu emas yang begitu. Akhirnya polisi ini ya udah deh, karena kalian nggak pada ngaku nih, ya udah akhirnya sidik jari itu dicek ya guys ya. Dan kamu tahu nggak, akhirnya di kotak emas itu, di amplop yang uangnya hilang itu tidak ditemukan sidik jari dari Mbak Ani, melainkan semuanya sidik jari Mbak Sri. Polisi Hongkong kan nggak bodoh-bodoh amat ya guys ya. Akhirnya apa? Akhirnya pada hari itu juga polisi mengeluarkan borgol dari celananya, langsung borgol tuh si Mbak Sri. Ya di situ disaksikan anak sama majikan terus sama si Mbak Ani ya guys ya. Terus karena Mbak Ani ini sayang ya guys ya sama Mbak Sri. Sebenarnya sayang sama Mbak Sri ini, Mbak Ani ya kan udah kompak ya guys ya. Akhirnya Mbak Ani ini ngomong sama polisi, boleh nggak sir kalau saya minta waktu 5 menit aja untuk ngomong sama Mbak Sri, katanya. Nah kebetulan nih polisinya juga ngomong sama Mbak Sri, kamu capie deh, apa nih yang penting nih ya untuk kamu bawa ke kantor polisi. Ya jelas Mbak Sri itu kan nggak akan mungkin balik ke rumah majikan lagi gitu ya guys ya, barang-barangnya juga nggak mungkin dibawain semua gitu. Jadi polisi itu nyuruh barang yang berharga aja dibawa. Akhirnya Mbak Sri ini capie ya membereskan barang-barangnya di kamar. Jadi Mbak Ani itu di situ ngomong sama Mbak Sri, Mbak, kalau saya punya salah saya minta maaf, selama 4 tahun ini mungkin saya menyinggung kamu. Terus Mbak Sri itu ngomong, saya udah nggak mau kenal lagi sama kamu. Harusnya minta maaf ya guys ya, udah memfitnah Mbak Ani gitu ya guys ya. Malah Mbak Aninya ini yang mohon maaf nih dari Mbak Sri. Memang susah guys kalau udah dimasukin sama Dajjal itu ya, aduh susah manusia. Akhirnya si Mbak Ani ini tetap merendah ya guys ya. Dan akhirnya udah selesai tuh capie, ya udah dibawalah ke kantor polisi. Nah dari situ Mbak Ani itu udah nggak tahu nih Mbak Sri ini gimana. Nah menurut si majikan, si Mbak Sri ini divonis 1 tahun penjara guys. Setelah itu ya blacklist ya guys ya, pulang, bye bye. Dan Mbak Ani ini ngomong sama Kayat Hisam, tujuannya sharing itu kalau
Mbak Sri itu masih punya pinjaman uang di Mbak Ani ini. Udah uangnya dipinjamin, kita difitnah, kita minta maaf juga katanya nggak mau kenal ya guys ya. Ini manusia ini maunya gimana sih? Akhirnya Mbak Ani ngomong, Kak, uang saya itu masih Mbak Sri. Saya coba tagih suaminya, katanya suaminya emlay. Ya gimana emlay ya guys ya? Kalau suaminya bermasalah sama istrinya, nggak mungkin juga si Mbak Sri ini kejebak scammer ya kan? Nggak mungkin juga dia ganjen sama laki-laki di dunia maya ya kan? Iya, pasti ada problem nih. Orang yang kejebak scammer pasti ada problem sama hubungan sama suami istrinya, bener nggak? Iya kan? Ngaku aja. Bercanda-bercanda, jangan tersinggung ya. Akhirnya guys, si Mbak Ani ngomong, berapa uang yang kamu pinjamkan sama Mbak Sri? Ternyata banyak guys, hampir berapa ya, 12.000, berarti berapa, 24 juta ya, 24 juta guys, selama 4 tahun. Mbak Ani ngasih 1.500 untuk tambahannya Mbak Sri itu. Tetap aja nggak bisa berterima kasih nih teman ini. Teman, jangan begitu dong, sesama Indonesia ya guys ya. Kalau misalkan kalian buruk atau kalian mencuri, ya udah tanggung sendiri gitu, jangan menyusahkan orang lain gitu. Udah ditolong tapi malah fitnah. Aduh, ini pelajarannya banyak nih. Ayo kita bahas guys. Oke, dari sini kita paham ya guys ya. Partner kerja, seberapa kompaknya kita tetap waspada. Mereka bukan keluarga dekat, mereka cuma orang yang dikenal di tanah rantau. Untuk itu kayak saya ngomong sama kalian ya guys ya. Kalau misalkan kalian punya partner seperti itu, mohon, kalau misalkan makan bersama is okay ya guys ya. Kalau pinjam sekali, 2 kali, 3 kali di stop. Karena apa? Karena kecanduan dan keterusan. Nanti mereka akan menjadikan kamu itu tempat bersandar kalau nggak punya duit. Ajarkan sama teman kita untuk secukupnya uang kamu. Saya juga sama di sini kerja. Di sini juga kita sama-sama capek ya guys ya. Oke, kalau misalkan kita memang punya rezeki lebih ya kasih makanan ya guys ya. Sharing makanan is okay, nggak apa-apa, berkah untuk kita bersama. Tapi kalau misalkan untuk pinjam uang 1 kali, 2 kali, 3 kali cukup. Jangan dibiasakan. Mungkin itu aja ya guys ya. Belajar nih dari kasusnya Mbak Ani sama Mbak Sri. Iya kan? Mbak Srinya udah bye-bye ditangkap polisi, Mbak Ani kehilangan uang 24 juta. Iya kan? Jangan menganggap kita kerja di Hong Kong ya guys ya, 24 juta itu murah, cuma 2 bulan gaji kita. Jangan kayak gitu. Tapi kamu berpikir kalau 24 juta kamu bisa ngumrohin orang tua kamu. Udah kamu dapat pahala dari Allah ngumrohin orang tua, iya kan? Iya, makanya kita jangan terlalu sok pahlawan. Dan satu lagi, kalau misalkan memang kita tidak mencuri, jangan takut ya. Meskipun kita difitnah sama teman nih, buktinya ya kan, polisi bisa membuktikan bahwa Mbak Ani nggak ada sidik jari dan nggak mencuri. Ambil pelajarannya ya guys ya. Menurut kalian nih sudut pandangnya gimana menghadapi kasus yang seperti ini? Mungkin kejadian ini lagi kalian rasakan. Hati-hati ya, tetap waspada ya guys ya. Mungkin itu aja sharing kali sama hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.